Kalau menurut saya memang banyak sih kelebihan dari online blended learning ini. Karena kita dikasih klip-klip seperti itu, jadinya waktu belajar kita jadi lebih fleksibel. Jadi kadang kapan kita punya waktu, kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi benar-benar pada saat kita ikutin materinya gitu. Itu ngebantu sih daripada kita misalnya selama di kelas klasikal seperti itu, kadang ada telepon dari nasabah atau telepon dari atasan kita gitu kan. Jadi kita kadang fokusnya terdistract. Tapi dengan adanya teknik yang seperti ini gitu ya, ada klip-klip yang terdiri dari beberapa menit gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita bisa fokus, kita beneran liatin klipnya, kita bisa belajar klipnya. Terus ritmenya juga bisa disesuaikan sama kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa kecepatan, kita bisa berhenti dulu, ulang lagi apa nih yang ketinggalan, apa-apa ya yang belum jelas, kita bisa rewind lagi, ulang lagi gitu. Jadi itu sangat membantu sih. Online blended learning program ini cocok untuk diterapkan ke seluruh karyawan karena mungkin metode pembelajarannya yang sangat fleksibel, jadi mudah diterapkan, semua orang bisa terima, bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi materi yang disampaikan akan lebih ngena, akan lebih bisa dipahami sama masing-masing karyawan yang pastinya cara belajarnya beda-beda. Pastinya sangat relevan dalam kondisi sekarang, sangat bermanfaat, apalagi kondisi sekarang banyak restrukturisasi, banyak yang terdampak pandemi COVID. Jadi memang memberikan insight-insight baru. Mungkin kita nggak alami di cabang kami gitu ya, mungkin saya nggak alami di cabang, mungkin dari cabang lain karena kita saling tukar informasi, saling tukar kasus, akhirnya pengalaman kita, pengetahuan kita jadi lebih kaya. Kalau misalnya memang bisa diberikan kepada account officer secara keseluruhan pastinya akan sangat baik. Tapi kalau mungkin batch pertama lebih kepada manajer, komersial atau team leader seperti itu, mereka mungkin yang pegang lebih banyak account, yang lebih tahu masalahnya secara lebih terperinci, lebih punya pengalaman. Mungkin kalau AO karena jam terbang mereka yang mungkin masih terbatas, agak kurang kena mungkin materinya. Tapi kalau misalnya top level yang maksudnya middle level lah seperti supervisor gitu, manajer atasan saya gitu, kayak commercial banking head, mereka kan yang punya lebih banyak pengalaman gitu ya, mereka yang mungkin bisa mendeteksi lebih baik gitu kalau misalnya diberi pembekalan seperti ini gitu. Karena apa yang kadang kita sebagai staff junior nggak pikirkan, mungkin staff senior lebih kepikir. Kalau atasan kita udah dapat dulu, kali nggak mereka udah punya kerangkanya kan seperti itu. Jadi pada saat AO kita kan lebih terjun ke lapangan ya gitu. Mereka mungkin tahu yang detailnya gitu. Tapi kalau udah dibuat kerangkanya sama atasan kita, mereka juga paham sama-sama. Ibaratnya udah ada ininya lah, pakemnya gitu ya. Ya jadi kita lebih enak gitu maju sama-samanya gitu kan. Karena kan memang kondisi pandemi seperti ini, kondisi restrukturisasi seperti ini kan memang jadi satu masalah yang harus cepet-cepet kita mitigasi bersama seperti itu. Kalau dari e-learning dari Pak Oni yang klip-klip itu sudah cukup jelas. Tapi kalau yang online learning, karena memang itu bentuknya case study, kalau durasinya bisa diperpanjang, mungkin kita akan bisa dengar lebih banyak ya Pak ya. Gitu. Apalagi kalau studi kasusnya itu datang dari cabang-cabang yang memang memiliki account tersebut, memaintain account tersebut seperti itu. Sangat bisa dimengerti, sangat bisa dipahami, penyampaiannya sangat jelas, apalagi disampaikan sama pengajar terbaik Pak Oni gitu ya, yang pastinya punya segudang pengalaman. Jadi dengan live case, dengan studi-studi kasus yang relate banget sama kondisi sekarang, jadi sangat mudah untuk dimengerti, sangat mudah untuk diaplikasikan seperti itu. Selama ini kalau saya ikutin beberapa online learning lainnya yang di luar IIM, ya saya ngerasa kalau memang
metodenya IEM ini udah paling oke sih. Karena metodenya dibagi menjadi beberapa klip seperti itu, jadinya memudahkan kita untuk memahami materinya itu secara terstruktur. Jadi kita tahu nih, klip-klip seperti itu kita bisa ulang lagi yang kita kurang jelas, kita bisa next. Kalau misalnya kita udah jelas, kita tinggal next. Tapi kalau kita kurang jelas, kita bisa balik lagi untuk dengar ulang. Apalagi cara penyampaian materi dari Pak Oni sendiri itu sangat jelas, sangat terperinci, jadi mudah sekali untuk dimengerti. Justru itu kelebihan dari online learning ini ya, karena kita nggak terbatas waktu dan jarak, jadinya kita bisa dapat pembelajaran langsung dari ahlinya, dari orang yang memang berpengalaman di bidangnya, khususnya Pak Oni. Kenapa videonya itu harus barengan sama musik-musik kayak musik yoga gitu. Kalau saya pribadi, pada saat saya belajar, saya matiin gitu, karena suara musiknya tuh volumenya cukup mengganggu gitu, agak kencang. Kalau yang teks berjalan itu, misalnya diiringi dengan musik di background-nya, ya nggak ada masalah, karena kan kita sambil membaca, mungkin kita sambil dengar ya. Tapi kalau pada saat Pak Oni menjelaskan, kita dengar suara Pak Oni dan dengar suara musik itu kurang